Oke, ini pembelajaran kita rekam. Kalian apa namanya kalau Ibu bertanya menjawab ya, supaya nanti terjadi komunikasi dua arah ya. Ada yang nggak jelas langsung ditanyakan di mana. Nanti linknya Ibu akan kirim, rekaman videonya Ibu akan kirim ya. Oke, sekarang kita akan kembali dulu review ke bagian awal, yaitu tentang arus arah dulu, penyederhanaan rangkaian ya. Misalnya ini ada hambatan, ada hambatan lagi. Lalu ini di bawah juga ada hambatan lagi, lalu di sini juga ada hambatan. Oke, seperti ini. Oh, sebentar. Bentar ya, ini ada lagi ke sana, terus yang ini. Jadi langsung dengan Wheatstone-nya ya. Ya, misalnya seperti ini. Lalu ini terhubung dengan beda potensial. Seperti ini. Lalu sekarang kita kasih nama cabang-cabangnya. Ini misalnya adalah cabang A, ini cabang B, lalu ini adalah cabang C, ini cabang D, lalu ini adalah E, ini adalah F. Oke, ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, kemudian di sini adalah R8, R9, R10, R11, R12, lalu di sini adalah R13 ya. Nah, kita kasih angka dulu. Sekarang angkanya misalnya di sini adalah 4 omega, pakai warna lain ya. Pakai warna kuning deh. Yang di sini 3 omega, lalu di sini adalah 2 omega, lalu ini adalah 6 omega, lalu R12-nya Ibu pakai 4, 2, kita pakai 4 lagi ya. Oke, R12-nya. Nah, sekarang kalau sudah di sini Ibu akan kasih angka 5 ohm. Lalu di sini kita kasih angka 3 omega, ini 6 omega. 36 berarti 2, ini 1 ohm. Kemudian yang di sini Ibu kasih 2 omega. Yang ini nanti Pi. Jadi yang ini Ibu kasih dulu misalnya di sini adalah 5 omega. 5 omega, tunggu dulu. Ini 2, 4 ya. 4 ini 6 lah ya, 6. Ganti 6 omega. Oke. Nah, ini yang RB-nya juga nanti. Ibu belum kasih. Nah, V-nya juga Ibu belum kasih. Sekarang kita urus dulu ini. Satu-satu kita urus. Kita urus yang Wheatstone dulu. Kita urus yang Wheatstone dulu. Apa yang harus kita lakukan? Dari Wheatstone ini. Ini ya, di sini ya. Nah, yang ini kita sebut dengan RA. Kemudian ini kita sebut dengan RB. Yang ini kita sebut dengan RC. Bisa dilihat dengan jelas? Atau mau digambarkan ulang di sini? Halo? Mau digambar ulang nggak? Gambar ulang ya, yang Wheatstone ya. Jangan sampai Ibu bertanya 2 kali, langsung jawab ya. Oke. Ini di sini adalah R8. Kemudian ini adalah R11. Ini R12. R10. Kemudian ini R9. Oke. Sekarang yang Wheatstone-nya ini berarti ini. Ya, jadi ini adalah RA, ini RB, lalu ini RC. Kita operasi dulu ini. RA sama dengan apa? Langsung angka aja ya.
RA, ini tunggu dulu, ini angkanya di sini adalah 4, lalu ini adalah 2, yang ini adalah 4 ya. Oke, supaya 10 jumlahnya. Sengaja supaya 10 ya. Sengaja supaya 10. Ini di sini 3, lalu di sini adalah 6. Oke. RA berarti diapit oleh 8 dan 11. Berarti 2 kali 4 dibagi 2 tambah 4 tambah 4, 10 omega. Berarti berapa? 0,8 ya. Sekarang RB. RB diapit oleh R8 dengan R12, 4 ohm dengan 4 ohm ya. Berarti sama dengan 4 kali 4 omega dibagi dengan 10, maka sama dengan 1,6 ohm. Kemudian RC berarti diapit oleh 11 dan 12, 2 dengan 4 ya. Berarti 2 kali 4 dibagi dengan 10 ohm, maka ketemu 0,8 omega. Oke, nah sekarang berikutnya, ini berarti RB dengan R9. Ya, RB dengan R9. Ini, RB dengan R9 ya. Ini kan harus seri. Jadi berapa itu? RB9. Atau kita sebut RS1 juga boleh, nggak apa-apa ya. Kita sebut RS1 nih. RS1 berarti sama dengan RB ditambah R9. RB ditambah dengan R9 ya. RB-nya kan sama dengan berapa? 1,6 ya, ditambah dengan 6. Berarti sama dengan 7,6. Kemudian RS2 itu adalah antara RC dengan R10. Nah ini ya. Ini RS2. Berarti sama dengan RC ditambah dengan R10. Sama dengan berapa? RC-nya sama dengan 0,8 ditambah dengan R10-nya adalah 3 ya. Berarti sama dengan 3,8. Nah, sekarang RS1 dengan RS2 kan paralel. Iya atau iya? Ya kan? Paralel kan? Di paralel. Berarti kita ganti lagi sebagai RP gitu ya. RS1 dan RS2. Maka RP1 itu berarti sama dengan RS1 kali RS2 dibagi dengan RS1 ditambah dengan RS2. Sama dengan berapa itu? 7,6 kali 3,8 dibagi dengan 7,6 ditambah dengan 3,8. Sama dengan berapa ohm itu? Ayo hitung cepat. 2,53, Bu. 2,53 omega ya. 2,53 omega. Oke. Sekarang berarti R7-nya 2,53 ditambah 5 berapa? 7,53 ya. 20 dikurangi dengan 7,53 berapa? Gerak cepat. 12,47. 12,47 ya, sengaja dibikin seperti itu. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, maka kita bisa lagi dapat ini, R serinya ini. Ya. Jadi kita sebut aja sebagai RS3 gitu ya. RS3. RS3 berarti sama dengan R7 ditambah dengan 6 ya. Bentar Ibu. Sama dengan R6 ditambah dengan R7 ditambah dengan REF. REF ya ini, RP1 ya. Berarti ini sama dengan 5 omega ditambah berapa? 12,47. 12,47 omega ditambah dengan 2,53 omega. Berarti ketemu 20 omega ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. R34 atau RCD. RCD itu kan berarti sama dengan R3 dikalikan dengan R4. Kita bagi dengan R3 ditambah dengan R4. Berapa hasilnya? 3 kali 6 dibagi 9 ohm. Sama dengan 2 omega. Lalu, sekarang kita ini. Ya. Yang ini tadi 1 ya. Ini 1 omega. Ini 1.
1 ohm ya. Oke. Nah, ini 1 omega. Berarti sekarang kita cari RS lagi nih. Berarti RS4 kita cari. RS4 berarti sama dengan R2 ditambah dengan RCD ditambah dengan R5. Maka sama dengan 1 ohm ditambah dengan 2 ohm ditambah dengan 2 ohm ya. Maka sama dengan 5 omega. Nah, sekarang kita cari RAB tuh. RAB itu kan paralel antara RCD, antara RS3 dengan RS4 kan? Paralel antara itu. Berarti sama dengan 20 ohm dikalikan dengan 5 ohm dibagi dengan 20 ohm ditambah dengan 5 ohm. Maka ketemu 4 omega ya. Oke. Ya, sekarang berarti RB-nya ini R13-nya Ibu kasih angka ini kan 9 ya. 996 ohm deh ya. Berarti ini V-nya Ibu kasih angka 30 volt gitu ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang berarti kita cari R totalnya nih. R total berarti sama dengan R1 ditambah dengan RAB, kita tambah dengan R13. Berarti sama dengan 5 omega ditambah dengan RAB-nya berapa? 4 omega. 4 ohm ditambah dengan sorry, ini jangan 6 berarti, atau biar nggak apa-apa, 6 omega. Oke, jadi berarti 15 ya. Cocok? Ya, Bu. Yo, maka habis itu kita cari ini. I-nya kan sama dengan V dibagi dengan R total kan? Maka ini sama dengan 30 volt dibagi dengan 15 ohm, berarti sama dengan 2 ampere. Ya. Nah, dari sini ini kita sudah bisa tahu kalau misalnya arus yang mengalir pada R1 dengan R13 itu berarti sama dengan 2 ampere. Nah, kalau misalnya ditanyakan ya, yang ditanyakan itu kan R total udah dapat, I udah dapat kan. Lalu kita mau cari berapakah daya pada R2. Sama dengan berapa? Daya pada R2. Maka kita perlu mencari I di sini nih. I-nya sama dengan berapa? IR2-nya. Nah, untuk cari IR2 berarti kita harus cari VAB dulu. Ya kan? VAB. I totalnya 2 ampere ya. Kita ke sini dulu. I total sama dengan 2 ampere. Lalu RAB sama dengan berapa tadi RAB? 4 ohm. 4 omega. Nah, berarti dari sini VAB itu akan sama dengan I total dikalikan dengan RAB. Berarti ini sama dengan berapa? 2 ampere dikalikan 4 ohm, berarti ketemu 8 volt kan? Nah, untuk cari I di sini, IR2, itu berarti kita menggunakan ini. RS berapa ini tadi? Penggantinya R2, R5, sama RCD. Berarti ini ya. RS 3 kan? Cocok ya? RS4 Ibu. Oh, RS4. Oh iya, di RS4 ya ini ya. Oke. R2, RCD, R5. RS4 sama dengan berapa? 5 ohm ya. RS4 sama dengan 5 omega. VAB-nya ini. Nah, I2 itu sama aja dengan VAB, kita bagi dengan RS4. Berarti sama dengan 8 volt dibagi dengan 5 ohm. Atau sama dengan 1, berapa? 1,6. Ya, jadi untuk cari P di R2 kita bisa menggunakan langsung apa? I kuadrat dikalikan dengan R, berarti 1,6 pangkat 2, ini tentunya ampere kuadrat. R2-nya berapa? 1 ya, 1 omega. Oke, 16 kali 16, 256 kan? Berarti 2,56 ini dalam watt. Ya, misalnya lagi ditanyakan berapakah energi pada R13. Jadi kalau misalnya T sama dengan 4 skot, ditanyakan W pada R13. Berarti kita pakai apa? W itu sama dengan I kuadrat RT. R-nya kita pakai R13. I-nya pakai I13. Yang mengalir di I13 sama dengan I apa?
Sama dengan I total, Bu. Ya, cocok. Ini adalah I total di sini. Di sini juga adalah I total ya. Oke. Berarti I totalnya tadi 2 ampere ya. Nah, I-nya kan 2 ampere. Jadi I totalnya sama dengan 2 ampere. R13-nya berapa? R13-nya adalah 6 ohm ya. Berarti di sini R13 sama dengan 6 omega. Ya, berarti hasilnya di sini sama dengan 2 ampere dipangkatkan 2 dikali 6 omega dikali waktunya adalah 4 skon. Oke? 4 dikali 24. Ini berarti dalam joule ya. Berapa 4 kali 24? 96. 96 joule. Oke, ada pertanyaan di sini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Mhm. Untuk tadi jembatan Wistonnya itu saya kan lihat itu yang RF-nya itu Ibu tulis 2,53 sama dengan RP1-nya, Bu. Mana? Itu R berapa? RF-nya, Bu. Mana? REF, kenapa? Itu kan sama dengan RP1, Bu. Heeh. Itu saya kan kalau lihat tidak ada Ibu RA, Bu. Itu memang tidak ada pengaruhnya, Bu. RA yang mana? RA yang di jembatan Winston itu, Bu. Oh, harusnya ada pengaruh. Berarti Ibu ada kesalahan dong. Ya. Oh iya, ada itu. Harusnya ada pengaruh nih. RA-nya berapa? Berarti Ibu kelupaan tuh. Sebentar. RAB. Oh, sabar. REF di mana REF? Ini kan baru RP1 kan? Yo, berarti yang di sini nih. Ini harus ditambahkan dengan RA nih. RA-nya berapa? Thank you nah. Ini kan harusnya ditambah 0,2 omega. Oke, kita rubah di sini mau. Jadi ini 12,27. Yo, thank you ya. RA-nya 0,8. 12,27. RA-nya berapa? 0,8. Oh, 0,8 tahu ah. Salah. Tunggu. Berarti ini ditambah dengan 0,8. Ntar ya. Thank you ya udah kasih ingat loh. Supaya tidak mengubah yang lain gitu ya. Berarti ini 0,8 nih ya, 0,8 maka ini yang harus kita ubah. 12 dikurangi 12,47 kurang 0,8 berapa? 4 berarti 6, 11,67 ya. Cocok atau cocok? Cocok, Bu. Ya, oke, 11,67. Berarti ini sama dengan 11,67 omega. Oke, thank you ya koreksinya. Ya, jadi sudah tidak ada masalah ya. Oke? Sudah? Ya, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah untuk yang satu loop tuh. Yang satu loop, oke, misalnya ini. Ini lalu ya begini. Sebut ini adalah R1, R2, R3, R4, ini R5 ya. Misalnya ini adalah 2 ohm, ini 4 ohm, lalu ini adalah 5 ohm. Berapa sudah? 11 ya? 3 ohm, 14, 6 ohm, 20 ya. Ini E1, ini E2, ini E3, lalu ini E4. Misalnya ini 40 volt, kemudian 10 volt, 40 kurang 10, 30. Kurang lagi di sini 20 volt, berarti berapa? 10 ya. Yang di sini misalnya sama dengan 30 volt gitu. Oke? Nah, sekarang arusmu mau kemana? Ini A, ini B, ini C, ini D. Searah jarum jam atau mau berlawanan? Arah, Bu. Searah, oke. Kita buat ini, arusnya ke sana, searah. I-nya ini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah I R2. I di R2 maksudnya. I di R2 kan semua di I manapun kan sama kan. I di R2 sama dengan berapa. Kemudian P di R4 sama dengan berapa. Energi di R misalnya 5
sama dengan berapa jika T-nya sama dengan 2 skon. Kemudian potensial antara titik apa yang mau? Titik AB aja ya, VAB ya, sama dengan berapa. Oke. Nah, sekarang kita cari arusnya. Cari arusnya kita menggunakan apa? Hukum Kirchhoff 2. Oke, sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 ya. Atau bisa juga mau I bisa langsung I berarti sama dengan minus sigma E dibagi dengan sigma R. Boleh, gini nggak apa-apa ya. Nah sekarang minus sigma E berarti kita mulai lagi. Di sini ketemu apa? Minus ya. Ini ketemu plus, ketemu minus. Berarti langsung angka nah, Ibu langsung angka saja ini. Karena kan supaya cepat nih ya. Jadi di sini berapa? Min Minus 40. 40 tambah 10 tambah 20 kurang 30. Cocok? Cocok. Ya, volt ya. Dibagi dengan sigma R-nya berapa? 20, Bu. Sigma R langsung ya 20 ohm. Oke. Ah, oke. Ini hasilnya minus 40 ya. Berarti min plus kan? 40 per 20 berarti langsung ampere. Berarti ketemu 2 ampere ya. Nah, jadi IR2 berapa? 2 ampere. P di R4 kita menggunakan I kuadrat R. Berarti sama dengan 2 ampere pangkat 2 dikalikan R4-nya berapa? 3, Bu. 3 ohm. Berarti 4 kali 3. 12 ini dalam watt ya. Sekarang untuk P di R5. W sorry ya, bukan P ya. Energi itu W. Jangan pakai E di sini W ini ya. W di R5. W di R5 berarti sama dengan I kuadrat RT ya, atau irit juga boleh nggak apa-apa. I kuadrat maka 2 ampere pangkat 2 dikalikan R5 berapa? 6 omega, time-nya sama dengan 2 skon, oke. 4 kali 2, 8 kali 6, 48 ya. Ini dalam joule. Nah, VAB berarti kita harus gambar seperti ini ya. Di sini adalah A, ini B. Pakai rute yang terpendek aja. Di sini R2, kemudian di sini adalah R berapa ini? 5 ya. R3, Bu. Oh 3 ya, R3. Oke, R3 ya. Di sini 4 ohm, lalu di sini adalah 5 omega ya. Ini adalah E2, ini adalah 10 volt. Kita harus ngikut arus yang ini, yang kita tentukan dari semula ya. Yang kita tentukan dari semula ini kan arusnya dari A ke B. Oke, berarti searah dengan VB-nya ya. Ini adalah I-nya. Ah, ini di sini adalah titik A-nya ini ya, titik A ada di sini, berarti V dari A ke B, VAB dari A ke B berarti searah. Maka ini sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. Ketemu yang positif dulu tuh. Berarti sama dengan 10 volt ditambah I-nya juga searah maka positif. Ini 2 ampere. Kita kalikan berarti ini 4 ditambah dengan 5 ya. 4 ohm ditambah dengan 5 ohm. Nah, berarti ini sama dengan 10 volt ditambah 2 ampere dikalikan 9 ohm. Berarti sama dengan 10 volt ditambah 18 volt, maka ketemu 28 volt. Tapi kalau isai jangan masuk langsung angka loh ya. Kalau soal isai ya, nggak boleh. Kalau ulangan ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Bisa? Nah, kalau kalian sudah bisa untuk yang di sini itu berarti untuk bagian arus arah sudah nggak ada masalah. Ya, karena soalnya ada di dalam sini semua sebagian. Tinggal satu lagi langkah, yang 2 loop ya. Ini kan baru yang 1 loop. Nah, sekarang kita bikin yang 2 loop nih. Oke, sampai di sini. Ini ada lagi. Ya.
Kita sebut di sini adalah R1, ini R2, ini adalah R3, ini R4, ini R5, R6, ini R7 gitu ya. R7-nya di sini 5 ohm, di sini 1 ohm, ini 3 ohm, berarti 5. Oke, di sini kita pakai 1 ohmega lagi, nggak apa-apa ya. Yang ini adalah 2 ohm, lalu di sini adalah 4 ohm, 5, 2, 4, berapa? 9 ya? 11 di? 11, ya udah di sini kita pakai 9 ohmega. Ini bikin 20 juga supaya gampang angkanya. Berarti kita buat di sini misalnya 4 ohm. 4. Yang ini harus berapa nih? Bentar ya. Ini kita kasih 8 ohm deh. Ya. 8 ohm, maka di sini bantu hitung 13, 17, 3 ya. Ini kita pakai 3 ohm. Oke, di sini adalah E1, ini adalah E2, ini adalah E3. Ini 30 volt, di sini 10 volt. Yang ini 50 volt. Oke ya. Ya, sekarang kalian mau pakai apa? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam, atau di sini kuncinya naik atau turun gitu. Ini A, B, C, D, E, F. Yang ditanyakan itu adalah I di R2 sama dengan berapa? Kemudian V, B, E sama dengan berapa? Lalu P di R5 sama dengan berapa? Untuk T sama dengan 5 skon ditanyakan itu adalah energi di R7. Oke. Sekarang loopnya mau kemana? Turun atau naik? Di tengah? Naik, Bu. Naik, oke. Ini juga naik ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai I3, berarti I3-nya kamu pakai ini nih di sini. I3 ya, supaya di sini adalah I2, yang di sini adalah I1. Tapi untuk bikin persamaan, kamu abaikan dulu I3-nya supaya kita langsung pakai I1 dan I2 gitu loh. Ya, jadi jangan mempersulit diri. Ya, ada anak-anak suka sekali pakai I3-nya, pasti di lesnya itu yang pakai I3 itu, ya. Jadi jangan mempersulit diri. Ibu-ibu tidak suka mempersulit diri. Jadi kita cari yang gampangnya aja. Bukan enggak boleh, boleh. Oke, kita loop 1 ya. Loop 1 kan tetap apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 kan? Ya, sekarang ketemu apa dulu? Langsung masuk angka ya supaya cepat ya. Ini ketemu minus ya. Minus, ini plus ya. Berarti berapa? 20 volt, Bu. 10 volt ditambah 30 volt. Ini ditambah dengan I1 kali R seluruhnya. R seluruhnya berarti ini 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4. Berapa? 20, Bu. 20 ohm. Oke, 20 ohm. Nah, ini langsung tambah I2 melalui R7. Berarti 5 ohm I2. Ini sama dengan 0 ya. Jadi ini 20 I1 ditambah 5 I2 min 10 tambah 2 30. Berapa? Minus 20, Bu. Minus 20. Oke, min 20 berarti ini udah langsung ampere ya. Kalau IC nggak boleh langsung begini loh ya. Harus rinci dulu. Nah, ini kita bagi 5. Maka 4 I1 ditambah dengan I2 sama dengan minus 5 ampere. Oke? Nah, sekarang kita lihat loop 2. Loop 2. Di loop 2 tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 ya. E-nya berarti ketemu di sini minus, kemudian di sini ketemu plus. Maka min
10 volt ditambah dengan 50 volt. Ini I1-nya dulu kamu tulis. I1 itu mengalir di R7. Berarti di sini adalah 5 ohm I1. Baru ditambah dengan I2 dikalikan berapa seluruhnya, ini jumlahnya berapa. Yang dialiri I2 itu R7, R3, R4, dan R5. R7 5 tambah 2 berapa? Soha. 7 Bu. 7 tambah 4 11. tambah 9 20. 20 ya. Berarti 20 ohm. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang berarti ini adalah 5 I1 ditambah 20 I2. Min 10 tambah 50. Berapa? Plus 40. Plus 40. Kalau pindah berarti jadi minus 40. Ini dalam ampere ya, karena ohmnya udah tercoret dengan volt ya, jadi ampere. Berarti kita bagi 5, maka ini jadi I1 ditambah dengan 4 I2 sama dengan minus 8 ampere. 8 ampere. Oke, sekarang kita akan eliminasi ya. 4 I1 ditambah I2 sama dengan min 5 ampere. Kemudian I1 ditambah 4 I2 sama dengan min 8 ampere. Kali berapa? Oke, mau dikali berapa? Yang mana? Atas kali 4 atau yang di bawah kali 4? Hello. Atas kali 4 Bu. Ya, kali 4. Berarti di sini 16 I1 tambah 4 I2 sama dengan minus 20 ampere ya. Yang di bawah tetap I1 ditambah dengan 4 I2 sama dengan minus 8 ampere. Oke. Berarti kita apa ini? Dijumlah atau dikurang? Kurang Bu. Kurang Ibu. Kurang ya. Oke, kurang berarti dicoret, coret ya, ini dikurang ya. Berarti di sini berapa? 15 I1 sama dengan min plus. 12 ya, minus 12 ampere. Berarti I1 sama dengan min berapa? 12 per 15. 12 per 15. Atau sama dengan minus berapa? 0,8. 4 per 5. Hah? 4 per 5 ampere atau sama dengan min 0,8 ampere. Jadi IR2 berapa? Jawabannya di sini 0,8 ampere ya. VBE berarti kita ke I3 nih ya, cari I3 dulu. I3 itu berarti sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oh, I1-nya belum dapat, kita eliminasi dulu, nggak apa-apa ya, lebih gampang eli. Nah, eliminasi ke sini aja. Jadi ini kan I1 ditambah 4 I2 sama dengan min 8 ampere kan. Maka I1 sama dengan minus 8 ampere dikurangi 4 kali min 0,8 ampere. Jadi sama dengan minus 8 ampere ditambah dengan 3,2 ampere. Jadi sama dengan berapa? Ibu, yang saya ketahui itu I1 Bu yang ditanya. I3 ini, sorry. Yo, ini cari I1 dulu, kenapa? I1-nya bukannya Oh, sudah diketahui, sorry. Oh, itu sudah I1 tadi ya. Yo, Ibu salah lihat ya. Oke, berarti I2 yang dicari nih ya. I2 dicari, maka kita pakai yang di atas. 4 I1 ditambah dengan I2, thank you ya, Felix ya. Jadi I2 berarti sama dengan minus 5 ampere dikurangi 4 kali min 0,8 ampere ya. Cocok ya? Minus 5 ampere ditambah berapa? 3,2 ampere. Jadi ketemu min 1,8 ampere ya. Nah, sekarang kita cari I3 tuh. I3 berarti sama dengan I1 ditambah dengan I2. Jadi sama dengan min 0,8 ampere min 1,8 ampere berarti sama dengan min 2,6 ampere. Nggak apa-apa ya, jangan dirubah ke positif ya.
Nah, sekarang kita lihat untuk yang dari A ke B nih. A ke B ke E, B ke E ya. Nah, ini kan ini. Oke, ini titik B, lalu ini titik E. I3-nya naik nih. Ini I3 ke sana kan, ya, melalui ini. Nah, BE ini berarti ketemu positif dulu. Maka VBE itu sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR ya. Berarti ketemu positif dulu, di sini adalah E2 sama dengan 10 volt, maka ini berarti 10 volt. Karena ini dari B ke E itu berlawanan dengan I-nya, berarti I-nya negatif nih. Maka ini dikurangi dengan I3, kita kalikan dengan R7 gitu ya. Jadi sama dengan 10 volt dikurangi min 2,6 ya, 2,6 ampere kalikan R7-nya adalah 5 ohm. Maka sama dengan 10 volt ditambah min kan plus kan, ya. 2,5 kali 2,6 kali 5 berapa? 13 ya? 18 Bu. 18 atau 13? 13 Bu, 13. 13. Oke, volt ya. Berarti ketemu 23 volt ya. Selebihnya untuk cari P di R5 yang mengalir di R5 I berapa? I2 Bu. I2 ya. Jadi di sini IR5 sama dengan I2. Berarti sama dengan berapa? I2 min 1,8 ya. Min 1,8 ampere. Tapi nggak usah pakai minus, nggak ada masalah sih. Lalu R5-nya sama dengan 9. Nah, berarti P nanti kamu pakai I kuadrat R. Tinggal kasih masuk angkanya ya. Lalu berikutnya W di R7. R7 itu I-nya berapa? IR7 itu sama dengan I 1 tambah I2, berarti I3 ya. Sama dengan minus 2,6 ampere. Lalu R7 sama dengan 5 omega. T-nya sama dengan 5 skon. Maka W7-nya itu berarti sama dengan apa? I kuadrat R dikalikan T ya. Nanti hitung sendiri ya. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa Bu. Bisa lah. Oke, yang berikutnya kita ke listrik statis ya. Jadi udah masuk semua itu materinya itu loh ya. Nah, listrik statis yang ini misalnya ada 3 buah muatan, muatannya terpisah pada jarak tertentu, kita belum tahu, lalu anggaplah ini di sini adalah X gitu. Ini adalah Q1, lalu Q2, ini adalah Q3, ini X gitu ya. Misalnya di sini sama dengan berapa ya? 25 mikrokolom. Yang di sini sama dengan 36 mikrokolom. Yang di sini 9 mikrokolom. Lalu jarak antar keduanya adalah 66 cm. Nah, jika di F2 ini sama dengan 0, ditanyakan berapakah ya, F2 sama dengan 0, kemudian tentukan apa X-nya sama dengan berapa supaya kita bisa mencari misalnya F1 sama dengan berapa, lalu F3 sama dengan berapa, gitu. Oke? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini positif tuh. Ya, tunggu Ibu kasih tandanya dulu. Nah, jadi di sini positif, ini positif. Supaya 0 di sini apa? Positif atau negatif? Tidak ada masalah kan? Bisa positif, bisa negatif. Kan tolak menolak bisa sama. Nah, kalau misalnya ini positif kan nggak ada masalah sih. Berarti di kesini adalah F berapa? 2, 1 kan? Lalu ini ke sini berarti F 2, 3. Oke. Sekarang R21 kan X. R23-nya berapa? 66 kurang X. Oke, di sini adalah R23 sama dengan 66 dikurangi dengan X. Ya, 66 ini ya, bukan 6,6. Oke. Nah, sekarang syaratnya apa ini? F2 sama dengan 0, berarti F21 dikurangi dengan F23 sama dengan 0 kan? Maka F21 sama dengan F23. F21 apa?
Loha, Kaki 2 Kaki Q1. 1 Q2 dibagi Q1, Q2 dibagi dengan R1 R21 kuadrat. Oke, berarti ini K, Kaki 2 Q3. oke, dibagi. R23 kuadrat. Oke, R23 pangkat 2. Ada yang bisa dicoret? kaki 2 Bu. Kaki 2, oke ya, kaki 2 coret ya. Sekarang kita kasih masuk nih. Berarti kalau Ibu tulis Q1 per Q3, di sini sama dengan apa? R21 dibagi Langsung R23. masuk, berarti ini adalah X ya, dibagi dengan 66 dikurang X. 66 cm dikurangi dengan X pangkat 2, oke? Nah, sekarang berarti kita akar ya. Akar dari Q1 berapa? 25 mikrokulom dibagi dengan 36 mikrokulom, berarti sama dengan X dibagi dengan 66 cm dikurangi dengan X kan? Nah, ini berapa? 5/6. 5/6 sama dengan X dibagi dengan 66 dikurangi dengan X. Oke, kali silang. 5 kali 66 dikurangi 5X sama dengan 6X kan? 5 kali 66 nggak usah kali. Biarin dulu aja. Ditambah dengan 5X. 5 tambah 6 berapa? 11. 11. Oke, 11X sama dengan 5 dikalikan 66. Maka X sama dengan 5 kali 66, sentinya jangan lupa loh ya, kalau itu ya. Bagi 11. Ada yang bisa dicoret? 66 dan 11. Berapa? Ini ya. 6. Ini 5 ya. 6 ya. 6 5 kali 6 berapa? 30. 30 cm ya. Jangan lupa tuh sentinya ya. Ini ada senti, ada senti, ada senti. Oke, seperti itu. Jadi kalau ini udah dapat kan gampang. Maka R23 sama dengan 66 cm kurang 30 cm. Jadi sama dengan 36 cm. Oke, bisa ya. Untuk cari apa namanya di F1, ini kan tolak menolak semuanya, toh? Tolak menolak kan. Yang di F1 ini berarti ini adalah 1, 2, kemudian ada lagi adalah F berapa lagi? Bentar. Ini ya. Ya, kasih nama aja. Di sini adalah F13 kan tolak menolak juga. Kemudian ini adalah F12. F12 dengan F13 kan sama toh? Nggak ada masalah ya. 31 juga sama. Ya udah. Nanti tinggal kamu cari nih. Nanti F13 berarti sama dengan K Q1 Q3 dibagi R13 pangkat 2. F12 berarti K Q1 Q2 dibagi dengan R12 pangkat 2 ya. Semuanya sudah ada. Bisa menyelesaikan sendiri ya yang begini ya. Oke, nah nanti kalau untuk berikutnya itu tentang apa namanya kuat medan sama aja ya. Kalau kuat medan, kalau rumusnya F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Untuk kuat medan E sama dengan apa? K Q per R kuadrat ya. Kalau positif keluar, negatif masuk ya. Lalu rumusnya potensial apa? Kaki per R. Q per R. Jadi kalau V ke N ada lebih dari 1 ya. Berarti ini sama dengan V1 ditambah V2 ditambah bla 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 sampai dengan V ke N. Ingat, untuk di sini tanda min pada Q itu masuk ya. Tanda minus pada Q-nya itu masuk. Jangan lupa. Nah, Ibu tidak akan kasih contoh soal untuk yang di sini atau kasihlah satu nih ya. Misalnya ada persegi begitu ya, persegi di sini ada muatan Q1 gitu. Kemudian ini ada muatan Q2, ada muatan Q3, lalu ada muatan Q4 gitu ya. Nah, jadi ini kita sebut di sini Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian ini jaraknya sama dengan berapa ya? 10 akar 2. Ini 10 akar 2 juga dalam sentimeter, ini dalam sentimeter ya. Lalu misalnya kalian itu
itu diminta mencari berapakah kuat medan di pusat muatan, bukan di pusat muatan, pusat diagonal ini ya, pusat diagonalnya itu berapa dan potensialnya sama dengan berapa, gitu. Jadi di titik P di sini, titik P, jadi ditentukan E di P sama dengan berapa, lalu V di P sama dengan berapa. Sekarang Ibu kasih tanda dulu muatannya, di sini misalnya positif, ini juga positif, lalu ini negatif, lalu ini negatif. Sebut saja di sini 2 mikrokolom, lalu di sini sama dengan 4 mikrokolom, di sini 8 mikrokolom, yang di sini sama dengan 10 mikrokolom gitu ya. Nah sekarang kita lukiskan dulu untuk yang E, kalau V kan nggak ada masalah ya. Untuk E1 arahnya kemana? Mana? Menuju ke Q1 atau menuju ke Q3? Positif Q1, keluar berarti. Tarik di sini berarti menuju ke mana? Belum. Q3, Bu. Ya, menjawablah. Masa ada banyak orang nggak mau menjawab? Berarti ini adalah E1. Lalu E2. Menuju ke mana? Q4, Bu. Menuju ke Q4. Oke. Jadi ini adalah E2. Sekarang E3 menuju ke mana? Q1, Bu. Hah? Negatif loh. Negatif itu arahnya masuk. Menuju Q3, Bu. Ya, cocok sekali. Ini adalah E3. Kemudian berikutnya adalah E4. Menuju ke mana? Q4, Bu. Ya, ke Q4. Jadi di sini adalah E4. Nah ini kamu mau cari ini dijadikan RS1 boleh. Atau resultan pertama ya. Resultan pertama berarti sama dengan E1 ditambah dengan E3. Resultan 2 berarti sama dengan E2 ditambah dengan E4. Nanti E-nya, E resultannya berarti ini sama dengan akar dari resultan 1 kuadrat tambah resultan 2 kuadrat. Bisa masuk Mi. Nah, untuk E1 ya berarti sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. E2 ya sama, berarti K Q2 per R2 kuadrat. Sekarang kalau ini 10 akar 2, ini 10 akar 2, maka jarak antara Q1 dengan Q3 berapa? Pitagoras. 20 cm. 20 cm. Kalau begitu jarak dari titik P ke masing-masing muatan berapa? 10. 10. Ini berarti 10 cm, 10 cm, ya semuanya sama kan? R-nya kan semua sama kan? Ya, jadi nanti tinggal kamu kasih masuk aja. Lalu untuk V. V di P ini berarti nanti sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ditambah dengan V4. R-nya semua sama ya, berarti boleh dikeluarkan nanti ini K per R ya. Dikalikan dengan apa? Q1 tambah Q2 ditambah Q3 ditambah dengan Q4 ya. Nanti kamu kasih masuk, selesaikan sendiri. Bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa lah. Ah, ingat kembali aja ya itu ya. Sekarang Permisi, kamu, Bu. hah? Saya mau tanya tadi untuk loopnya, Bu. Wih, kita udah melangkah jauh. Kenapa? Loop yang mana? Yang IR2 itu, Bu, tandanya itu terserah aja atau memang harus positif, Bu? Kemana? Yang IR2, Bu. Kan itu sama dengan I2-nya, Bu. Itu kan itu dulu. Maksudnya Kita sama mau yang cari yang mana ini? yang IR2-nya itu, Bu. Hah? IR2-nya kan sama dengan I1 itu, Bu. Itu kan kalau I2-nya. I2 atau apa? IR2, Bu. IR2. IR2 kan ada di sini, di I1 kan? Iya, Bu. Itu dia minus 0,8 atau memang harus positif, Bu, jadi 0,8, Bu? Gak ada masalah sih. Minus kan itu hanya untuk menunjukkan arahnya berarti dari B ke A. Kalau ditanyakan berapakah I-nya di sini ya 0,8. Oh, jadi meskipun negatif tapi Ya, tetap itu hanya untuk menunjukkan arahnya dari sini ke sini. Itu nanti untuk diperhitungkan potensialnya gitu. Oh ya, terima kasih, Bu. Oke, sudah?
Sudah. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya ini ya. Ada yang ingat? Ya, seperti ini. Ini adalah ki, ini adalah ki. Ki-nya sama aja, masanya ya, masanya dan muatannya sama. Ada gaya apa saja? Gaya Ini apa? tegangan tali, gaya berat, Mem G. Lalu ini apa? gaya tegangan tali. Tegangan tali. Kemudian kita harus bikin garis bantu ya. Bikin garis bantu di sini. Yang ini L, misalnya ini 80 cm. Kemudian kalau misalnya dicari M-nya, misalnya ini adalah 5 mikrokulom. Ini juga 5 mikrokulom. Lalu yang ditanyakan masanya berapa, tegangan talinya berapa. Sudutnya yang ini misalnya sama dengan 37 kali 2 berapa? 74. 74 ya, ini 74 derajat. Kalau begitu di sini berapa derajat nih? 37 derajat. Ini berarti 53 derajat. Apa yang harus kita lakukan dahulu? Ada gaya kolom arahnya ke sana ya. Ini ya. Ini F kolom karena tolak menolak ya, F kolom. Di satu titik aja kita kerjakan. T-nya harus diapain? Hello, T-nya harus diapain? Hello? Tidak ada yang menjawab. Harus diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini jadi apa? T? T apa? TX. Yang ini jadi T? Y. Y. Ya, oke. TY hubungannya dengan 53 derajat apa? Sin atau cos? T? Sin atau cos? Sin 53 derajat. Sin 53 berapa? 0,8. 0,8 T ya. Kalau TX? T? Cos Cos 53. 53 derajat berarti 0,6 T. Untuk cari M ya, kita menggunakan pertama dulu adalah sigma fx dulu ya. Sigma fx sama dengan 0 kan? Berarti Tx dikurangi dengan F kolom sama dengan 0 ya. Maka Tx sama dengan Fx. Oke? Berarti 0,6 T sama dengan Fx F kolom. Ya, F kolom nih ya, F kolom. Ini kan R-nya kan kamu bisa cari sih ya, bisa cari. Jadi ini berarti K, Q1 atau Q kuadrat langsung ya. K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya, R kuadratnya nanti. Maka T-nya berarti sama dengan 10/6 K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, simpan dulu T-nya. Berikutnya nanti kamu masuk di sigma FY ya. Sigma FY sama dengan 0 juga, maka TY dikurangi MG sama dengan 0 ya. Berarti TY sama dengan M dikalikan G. Berarti M sama dengan TY dibagi dengan G. Nah, sedangkan TY-nya tadi kan sama dengan berapa? 0,8 T ya. 0,8 T. Atau ini tetap aja lah 0,6 nggak apa-apa ya. Karena nanti aku coret sih. Nah, jadi ini tetap 0,6 aja. Oke. Jadi ini dibagi dengan gravitasi, maka ini 0,8 dikalikan dengan T-nya berapa? Ini per ya. Per ya. 0,6 ya. Jadi T-nya kita ganti nih. Jadi K kuadrat dibagi dengan 0,6 R kuadrat, ini kan per G. Oke, berarti sama dengan apa? M-nya? 4/3 ya. K kuadrat per G
R kuadrat. Ya, seperti itu. Nanti untuk cari T-nya lagi ya gampang. Ya, cari T-nya sama dengan berapa kan dari sini kan bisa dicari. R-nya sama dengan apa sih? R-nya kan dari sini ke sini nih. Ini R kan. Hubungannya dengan L, sudutnya ini kan sama dengan berapa? 53 derajat juga kan. Ini kan L-nya. Kalau di sini kan sin kan. Ini kan 1/2 R. Ya, jadi R-nya berarti ini kan L sin kan. Maka R sama dengan 2 dikalikan L sin daripada kalau sin berarti pakai 37, berarti kita pakai cos ya, pakai cos. Karena kita pakai 53 tuh. Berarti ini cos 53. Ya, pakai ini. Oke, nanti kamu lanjutkan sendiri yang ini. Ya. Selebihnya tentang induksi magnet, kemudian gaya Lorentz nggak masuk sih, ya. Oke, bisa sampai di sini atau ada pertanyaan? Kamu mau memanfaatkan waktu istirahatmu, boleh nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang mau screenshot, silahkan screenshot. Ibu dari halaman pertama, Ibu hitung 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi artinya kamu 50% udah tahu lah soalnya seperti apa. Ya. Sampai di sini dulu ya. Oke? Doha. Halo. Iya, Bu. Ya, oke, bye-bye. Tuhan berkati ya, tetap sehat, tetap semangat. Oh, ini sudah 32 orang nih, berarti udah masuk semua ya. Udah gabung semua Ya, Bu. tuh. Sudah semua, Bu. Oke, ya, thank you ya. Bye-bye ya. Tetap sehat, tetap semangat. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk.